Oke, sorry ya karena videonya tadi terputus, memori miss penuh. Miss lanjutkan ya. Nah, misal nih NA-nya udah dapet nih, NA, K, CA, BA. Jadi nanti kita cari baju. Oh, kata nanti, oh NA berarti. K, kita. CA, cari baju. Pokoknya kalian buat semenarik mungkin. Kalian harus hafal asam dan basa kuatnya ya. Nah, setelah itu baru kita lanjut ke step selanjutnya. Nah, step selanjutnya ini lebih kompleks. Kalian harus memahami cara mengionisasi, dan kalian juga harus paham, harus tahu apa saja asam dan basa kuat ya, seperti itu. Nah, misal nanti kalau ada senyawa seperti ini nih, kalau di soal umumnya enggak lagi dia bentuknya seperti ini, karena ini udah mudah banget, udah mudah sekali, karena OH ini pasti asam, OH ini pasti basa, seperti itu. Ion positifnya pasti Na, ion negatifnya pasti OH. Sama seperti misal kalau kalian ditanya nih HNO3, ini sudah mudah sekali. Karena apa? Ini udah tahu senyawanya asam dan juga ini ion negatifnya, sedangkan H ini adalah ion positifnya. Nah, kalau untuk lanjut ke hidrolisis garam, nah ini terdapat nih garam NH4Cl. Garam NH4Cl ini terbentuk dari proses asam dan basa menghasilkan garam baru yaitu NH4Cl. Nah, di sini kita bagi dulu nih, kalian amati dulu nih dari NH4Cl. Kira-kira Cl di sini ada enggak di bagian sini? Karena biasanya salah satu misalnya ya, ada reaksi asam kuat dengan basa lemah, maka menghasilkan garam yang bersifat asam kuat seperti itu. Atau nanti ada basa kuat direaksikan dengan asam lemah, maka dia akan membentuk garam baru yang bersifat lebih basa seperti itu. Makanya bisa udah bilang hidrolisis ini juga berkaitan dengan asam dan basa seperti itu ya. Nah, udah tahu tuh nanti ada garam yang condong ke asam, maka gitu hitung pH-nya, pH dari asamnya berapa, seperti itu ya. Nah, misal ada senyawa seperti ini adalah garam ya, garam yang udah dilakukan pada proses hidrolisis. Nah, ini didapatkan dari apa nih? Karena ini Cl, coba ini Cl ada enggak? Nah, aduh di sini HCl. Nah, Cl kan, berarti ini tuh didapat, kita tarik sini dari HCl yang terdiri dari ion H+ dan Cl-. Begitu juga dengan NH4. Kalau di sini sudah asam nih, sudah asam ya, sudah senyawa asam, maka di sini pasti senyawa basa. Nah, NH4 berarti dia ini pasti NH4, karena ini ada basa, kita tambahin aja OH. NH4OH. Ketika diionisasikan, dia akan menjadi OH- dan NH4+. Nah, nanti kita buat nih reaksinya seperti apa. Reaksinya kita ambil nih yang ionnya seperti ini. Nah, ini ion dari basa dan juga ion negatif dari asam. Kita ambil seperti itu. Nih. Nanti kita reaksikan. Kan ini adalah hidrolisis berkaitan dengan air. Nanti ion ini kita reaksikan dengan air seperti ini. Misal kalau yang untuk basa itu NH4+. Oke, kita tandai dulu sebelumnya. Ini adalah basa lemah ya. Basa lemah karena dia nggak ada di sini. Nih, NH4. NH4 ada nggak? Nggak ada kan? Adanya NaOH. Lanjut di sini adalah asam HCl. Udah ada nih asam kuat. Berarti ini adalah AK atau asam kuat ya. Ingat di teorinya tadi reaksi ion lemah ya, ion lemah. Nih, ion lemah. Di sini yang lemah adalah basa. Jadi senyawa lemahnya yang dapat bereaksi dengan air. Nah, jadi di sini ketika kita tambahkan dengan air H2O, maka akan menghasilkan bentuk baru juga. Nah, maka di sini kita juga reaksikan nih dengan air. Cl- ditambahkan dengan H2O, maka juga kita tandai nanti. Nih ya, udah. Ketika kita reaksikan NH4 ditambah H2O jadi NH4OH ditambah. Jadi, nah karena ini adalah asam, berarti di sini akan ada H+ di sini. Nah, NH4OH ditambah dengan H+. Nah, sedangkan ini kan bersifat apa tadi, ini NH4 basa lemah ya. Basa lemah. Kalau dia lemah, dia dapat bereaksi dengan air. Tapi kalau dia kuat seperti ini,
Ketika yang kuat itu kita reaksi ini kan kuat kan, dapat dari HCl. Ketika kuat kita reaksikan dengan air, maka dia tidak akan bereaksi. Nah, jadi dari senyawa ini dia condong kemana di sini? Condong ke asam atau ke basa, seperti itu. Ya, karena di sini adalah asam kuat, maka di sini dikatakan dia termasuk garam yang bersifat asam. Nah, kalau udah begini nanti kita bisa lanjut, kalau udah ada datanya bisa kita cari pH. Seperti itu. Oke, sampai sini penjelasan dari Miss. Pokoknya kalian itu harus tahu cara mengionisasikan dan juga harus hafal nih asam dan basa kuat. Nanti juga Miss kirim tabel ionisasinya ya. Nanti jangan lupa dicatat ya. Sama contoh soalnya kalau bisa juga nanti dicatat. Oke, thank you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.